ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu boleh maju nggak Bapak? Silakan Bapak dan Ibu, capek kan? Enggak. Saya udah bilang sampai jam 5 sama aturan. Mana yang paling ngantuk? Saya mau memberikan kesimpulan dari teman-teman semuanya. Satu orang, Ibu. Terima kasih teman-teman. Saya sebagai pengamat yang ikut mengamati kegiatan ini merasa sangat puas. Asik. Dengan penampilan teman-teman semua. Asik. Jadi tepuk tangan buat teman-teman semua. Kesimpulannya bahwa kita bisa merancang pembelajaran yang menarik untuk kelas kita dan bisa digunakan oleh semua mata pelajaran, terutama di strategi-strategi yang dimunculkan oleh teman-teman dari mata pelajaran lain. Tadi saya mau mengambil contoh yang diberikan oleh matematika misalnya. Matematika itu bisa diterapkan juga terutama di bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris dan matematika merupakan mungkin juga dengan bahasa Sunda juga. Tapi ini dari mulai intelektualnya bisa. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, Bapak dan Ibu, jadi begini. Kalau yang disampaikan oleh berita tadi pasti ya, Bapak dan Ibu sudah menyampaikan baru rencana. Ya, boleh tidak kalau saya menyampaikan masukan untuk peningkatan nanti ke depannya? Boleh sekali. Kira-kira berkenan tidak? Berkenan. Angka 0 sampai 10 berapa berkenannya? Semua berkenan. 7 jadi? Berapa berkenan? Oh, nggak usah. Berapa berkenannya angka berapa? 8 aja. 8. Ulang aja Bu sekarang. 8? Siapa yang berani 10? Bu? 1. Siapa yang berani 10? Ibu? Ibu udah 2 orang aja. Kelas-kelas sama BK. Bu Nenen punten catat. Yang pertama kali Bu lakukan adalah refleksi teman-teman Bu. Kenapa Bu sendiri kelebihannya apa dan kekurangannya apa? Yang pertama kali itu dulu. Kita nggak bicara metode, nggak bicara apa, pertama refleksi. Kalau sudah tahu, oh saya punya kelebihan ini, saya punya kekurangan ini, berani berapa? 10. Apapun yang terjadi nanti, ada kepala sekolah yang ngajari saya, benar-benar saya. Nanti ada yang nemenin siapa pengawasnya lagi, pengawasnya nggak bisa nyari lagi yang lain siapa. Jadi kalau targetnya hanya 8, berarti apa? Bapak dan Ibu nggak butuh kemajuan sampai angka 10. Yang saya sayangkan, ya. Sore Bu, emang sudah sore, ya. Tapi ketika niat kita hanya segitu, ya sudah segitu saja. Bapak dan Ibu sudah membuat yang dulu masih berlaku sampai sekarang, namanya no. Yang pakai bahasa Inggris terjemahkan oleh berita waktu itu. Bahasa Inggris terjemahkan oleh berita waktu itu. Dua kata, satu frase. Ya sudah lupa. Baik, nah. 2 kata, 1 frase. Baik, saya tidak usah ngulang lagi. Bu Nenden punten ya. Berarti yang pertama kali tentang apa tadi instruksi adaptif, tapi apa? Bukan definisi refleksi maksudnya apa? Kesadaran diri untuk faktanya apa? Kejadian sekarang ini apa? Murid saya, jangan kita berdasarkan asumsi. Oh, murid saya IQ-nya sekian, tahu dari mana? Belum. Ya, nggak bisa saya ajar. Itu hanya asumsi. Nggak boleh. Makanya Bapak dan Ibu dari sekian tadi ada yang sudah, tapi sebagian besar belum. Assessment awal. Sebelum melakukan instruksi adaptif, pastikan punya data melalui apa? Assessment awal. Terserah Bapak dan Ibu sesuaikan dengan keadaan materinya. Kalau saya mengatakan IQ, loh, anak IQ itu yang mana? Kan ada yang disebut tadi yang sebentar yang keduanya harusnya. Ada multiple intelligence, slim and base. Slim S pertama. Spesial, space, slim L, linguistik, bahasa, terus I, intelijensi, interpersonal. Ada anak yang mungkin mohon maaf diajak ngomong matematika susah, tapi dia supelnya luar biasa dengan semua orang. Begitu ada? Ada. Terus kita suruh ngajak itu matematika, terus kita katakan anak itu belum, nggak bisa. Dia kelebihannya di interpersonal, slim. Terus interpersonal M-nya musik. Ada anak yang suka musik, baru dengar satu nada, set. Saya termasuk yang rendah di sini. And natural, suka dengan alam. Ngomong tentang oh itu daun gini, oh itu buat ini sudah maju, udah paham semuanya.
jelas mau makan apa, yang disukai yang buatan. Daripada ayam mending nugget kalau anak yang begitu. Kalau yang anak yang alam, daripada nugget mending ayam. Bapak Ibu ditawarkan dengan teh begini nggak akan suka. Kenapa? Kalau yang suka natural. Kenapa? Karena tak celup. Ya. Ya. And Bill, body kinesthetic, yang suka dengan olahraga, yang suka dengan gerak-gerak. Apakah itu hanya milik pelajaran PJOK sama seni budaya? Matematika boleh nggak menggunakan kecerdasan ini? Boleh. Ya. Kecerdasannya yang body kinesthetik. Kalau gaya belajarnya mungkin dengan kinesthetik. Nggak apa-apa kita gunakan itu. Makanya ada assessment awal. Terus apa lagi? Bill, I berikutnya intrapersonal, kepercayaan diri. Jangan overconfidence. Anak yang overconfident itu termasuk kita juga. Sebetulnya itu kekurangannya banyak, hanya menutupi saja. Nggak ada orang yang sempurna saya bilang, saya semuanya bisa. Nggak mungkin, justru dia kekurangannya banyak karena dia nggak mau melihat dirinya sendiri. Makanya saya bilang refleksi dia. Oh tidak. Ya. Pak, anaknya ada yang tidak pede, itu ada data dulu sebelumnya. Bukan hanya pelajaran, bukan pelajaran, ya, pertemuan BK atau mungkin yang lain, semuanya harus ambil data itu. Tapi monggo, mana yang dipentingkan? Ya, itu namanya assessment non kognitif. Terserah Bapak dan Ibu cara mengambilnya, sederhana boleh. Yang terakhir apa? Sering and deal. Yang terakhir logik matematik. Jadi kadang-kadang orang menganggapnya bahwa cerdas itu hanya yang ilmu matematika, yang pintar musik nggak pintar ngitung dan nggak cerdas. Nggak begitu. Guru harus melihat itu. Ambil data. Itu contoh sering and deal. Jadi nggak boleh labeling. Berarti kita masuk gerakan semuanya nggak begitu juga. Kadang-kadang dia juga perlu nyanyi, tentara aja sambil jalan sambil nyanyi gitu kan, lupa capeknya gitu. Bapak dan Ibu Makhluk yang mengambil data awal. Ya, seberapa penguasaan awal, bukan pertemuan selanjutnya sebelumnya. Contoh, siapa? Contoh mau yang tadi Bluetooth aja. Bapak dan Ibu, bagaimana mengambil data tentang awal? Bisa tanya anak-anak di pertemuan sebelumnya, kalian siapa yang sudah kenal dengan Bluetooth? Pernah mendengar kata Bluetooth? Kita tingkat lagi, siapa yang pernah mengoperasikan Bluetooth menggunakan Bluetooth? Ambil data berapa itu? Artinya apa? Oh, sebagian besar sudah pernah Bluetooth. Gurunya nggak usah cerita panjang-panjang, orang mereka udah lebih pintar dari gurunya. Halo. Jadi FMP kita nggak akan sama kalau misalkan data kita berbeda. Bluetooth apaan? Buku ya. Nah, baru kita tanya dari lebih maju. Ada yang kira-kira mau komen dulu, tapi jangan panjang-panjang. Yang kali ini, Bapak dan Ibu, contoh, kalau misalkan saya mengajar, ini saya guru informatika. Beberapa hari yang lalu handphone saya ini, yang kapasitasnya sudah besar ini, ternyata kecepatan ngisinya lebih cepat daripada saya pindahin ke drive. Gambar saya ada 44 sekian giga. Apa? Ruang penyimpanan perlu dikosongkan dulu. Mau dipindah pakai laptop tetap bacanya gitu. Padahal laptop kan masih ada drive di sana. Kita mau pindahkan ke folder nggak bisa. Akhirnya mau nggak mau pakai Bluetooth. Kita cari pesawat baru, entah namanya handphone apa yang bisa dengan Bluetooth. Baru bisa. Kirimnya. Sorry ada gangguan. Ya. Demikian observasi dari Ibu Pengawas Bu Listi pada hari Rabu pada diskusi persiapan observasi guru SMP 19 pada hari Rabu tanggal 16 April 2020. Kalau misalkan kita berikan contoh, guru informatika punya kasus seperti ini, kira-kira muridnya mau dengerin nggak? Kalau begitu pelajaran butuh itu penting. Dari awal itu dulu, baru nanti ke berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu, kalau begitu kita perlu menyajikan data yang contoh data atau kasus yang kontekstual, bukan dengan sekedar nyadur dari buku. Saya tidak menyebut buku cerdas dan segala macamnya, saya nggak terserah itu. Yang penting cari yang kontekstual, yang dekat dengan peserta didik kita. Yang dekat yang mana? Tadi kan kita udah asesmen awal. Kalau mereka udah canggih tentang buku, jangan ngomong yang rendah-rendah. Ya, kalau memang masih rendah, silakan ngomong yang rendah, jangan ketinggian, mereka nggak akan nyampe.
saja. Ya, berikutnya kalau sudah murid saya sepertinya suka ini, berarti nanti saya memilih mau strategi apa atau model atau metode. Yang kedua catatannya boleh nanti entah dengan workshop entah melalui kompeten. Kalau kamu kayaknya panjangan gitu, kalau bikin draft gerakannya gratisan banyak banget, pakai workshop atau silakan pengenalan tentang metode, model atau strategi pembelajaran. Sepertinya teman-teman tadi masih, mohon maaf, ada yang kayaknya banyak yang belum menguasai. Contoh, ketika Anda menyebut discovery learning, ketika menyebut problem based learning, ketika menyebut project based learning, Anda harus, asal sebutnya Anda harus memahami sintaks yang ada, karena itu model sudah ada pemiliknya, bukan karya kita. Ini. Contoh yang terakhir, yang paling gampang aja terakhir ya, yang paling belakang ya. DR, discovery learning itu ada tentang sintaks. Dan di sana ada proses data, pengambilan data, kemudian proses pemrosesan data, terakhirnya generalisasi dan seterusnya. Datanya yang mana? Orang itu membaca dari teks kok. Datanya bagaimana? Oh, kalau misalkan saya minum teh warnanya, teh mana tadi teh? Warnanya coklat muda. Oh, minum air putih warnanya bening. Oh, minum kopi warnanya coklat tua. Misalkan itu namanya data. Jangan diberitahu bahwa anak-anak air putih itu warnanya bening ya, kan begitu. Biarkan mereka menemukan sendiri. Itu data. Oke? Artinya apa? Tidak mungkin mereka hanya sekedar mendengarkan apa kata gurunya. Izinkan mereka menemukannya sendiri. Itu masalahnya bagaimana? Tidak mungkin guru hanya memberikan satu sumber. Hidup mati dengan buku cerdas. Saya tidak mengatakan itu jelek loh ya. Enggak, kan ada digital, ada segala macam, ada YouTube yang segala macam banyak. Biarkan mereka bergerak sesuai dengan yang suka nonton ya biarkan dengan YouTube, yang suka mendengar biarkan dengan audio. Itu. Yang suka jalan-jalan kemana biarkan mereka jalan-jalan ngambil ilmu. Baik. Jadi termasuk yang tadi, yang project siapa tadi yang project tadi? Saya rasa buka lagi banyak catatannya ya. Yang project yang pertama, yang mapel yang pertama silakan dibuka. Itu bukan project itu kayaknya, baru ke lebih baik ke produk. Kalau ini termasuk produk, kalau yang sana kayaknya lebih baik ke produk, beda ya. Produk kalau yang sana kayaknya masih belum tahu mana tujuannya ke arah mana. Jadi yang disampaikan Ibu, apa perlu 13 dengan 2 apa tadi Merdeka tidak target, semuanya pakai target apapun kurikulumnya. Kalau kita belum punya target namanya tujuan pembelajaran, maka kita dari dulu belum pernah fokus. Makanya ketika ada kurikulum nanti kita pusing sendiri. Kenapa? Karena kita sendiri dari selama ini belum paham apa yang kan dia paling kakiannya. Ya, esensinya kalau kemarin misalkan harus 10 macam, yang sekarang mungkin pilihannya mereka ada berapa? 5. Ya, sampai nanti peraturan berubah kembali kalau ada yang berubah, gitu ya. Baik. PJBR, PBR jangan dibolak-balik dan jangan sampai nggak apa, kalau nggak apa lebih baik nggak. Tadi yang PJBR yang pertama seperti itu enggak, yang kedua sepertinya itu termasuk bukan PJBR tapi Human Division, baru sampai ke sana. Yang lebih banyak ke asesmennya kinerja. Ya silakan buka sendiri nanti panjang untuk ceritakannya. Bisa non-kognitif data yang digunakan baru menentukan strategi apa dalam kegiatannya. Nah baru asesmen yang disampaikan oleh Bu Nenden itu nyambungnya tapi tujuannya harus mantap dulu. Yang disampaikan Bu Nenden adalah simpel, gitu kan tadi. Bapak dan Ibu jangan numpuk-numpuk tujuan. Ibarat makan, Bapak dan Ibu sajikan makan banyak banget gratis, jangan ngambil semua. Ngambil yang paling mahal, saya belum pernah beli, pengen makan, ambil itu dulu. Yang murah-murah nggak usah, di rumah ada. Nggak apa-apa, tapi jangan semuanya dikumpulin. Nanti ujung-ujungnya nggak habis. Tujuan pembelajaran juga sama. Tadi ada yang berapa kalimat? 1 kalimat ada 2 isi, ada 3 isi. Menjelaskan belakangnya, menentukan apa gitu kan 1 kalimat? Nggak boleh. 1 saja 1 kalimat. Menjelaskan yang menjelaskan saja, menentukan yang menentukan saja. Tapi jangan lupa diingat ada CP yang harus kita ingat di sana. Ada kata kerja operasionalnya kan? Kalau yang kurikulum 13 berarti ada KI, KD. Jangan melebihi itu tingkatannya. Kalau misalkan di sana hanya menjelaskan, jangan kita menyebutkan di sini menerapkan. Itu namanya lebay. Ya, oke ya, baik. Berarti apa itu tadi malah dipraktekkan suruh nampol.
otomatis jelas. Kalau tadi misalkan yang PJOK, roll ya? Apa? Demikian evaluasi observasi Ibu Kepala Sekolah bersama guru-guru SMP Negeri 19 Depok pada hari Rabu tanggal 16 April 2022. Terima kasih, salam pendidikan 19. Data sebelum Bapak dan Ibu menyusun RPP. Jadi